Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca tafsir juz amma surah Al-Lail. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mengatakan fa amman a'ta wattaqa, maka adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan dia bertakwa. Maksudnya fa amman a'ta, adapun orang yang memberikan, yakni a'ta ma amara bi itahi min malihi, dia memberikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dikeluarkan dari harta bendanya, au jahin au ilmin, atau dia memberikan sesuatu berupa kebaikan dari pengabdiannya, atau dia memberikan sesuatu yang berupa kebaikan yaitu ilmu agama. Wattaqa, dan dia bertakwa, yakni ittaqa ma amara bittiqahi minal muharramat, menjaga dirinya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa saddaq bil husna, dan dia membenarkan ganjaran pahala kebaikan. Sadaqa bil qaulatil husna wa ya qaulullahi azza wa jalla, dia juga membenarkan ucapan terbaik, yaitu ucapan Allah Ta'ala. Nabi berkata, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Wa qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa qauli Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dia membenarkan ucapannya Rasulullah. Qala an-nabiyyu uktub ma kharaja minni illa al-haq. Kata Nabi, tulislah, tidak akan keluar dari mulutku, yaitu mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang benar. Allah memuji Nabi dengan berkata, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan ia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lianna asdaqal kalam wa ahsanal kalam kalamullah azza wa jalla, karena kita mengetahui sebenar-benar perkataan, sebaik-baik ucapan Allah Ta'ala. Orang yang seperti ini memberikan hartanya, ilmunya, kemuliaannya di jalan Allah. Dia takut dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, membenarkan ucapan Allah dan Rasulnya, percaya dengan ganjaran yang terbaik yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, kata Allah, maka kelak kami akan memudahkan baginya. Yakni maksudnya adalah ketika seseorang melakukan tiga perkara tersebut, Allah akan mudahkan. Fasayuyassiruhu Allah azza wa jalla lil yusra fi umuri, semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah, baik urusan dunianya maupun urusan agamanya. Fi umuri dinihi au dunyahu. Walihada tajidu aisaran nasi amalan,
Karenanya bapak-bapak dan ikhwati, engkau akan jumpai, kata beliau, Anda akan menjumpai manusia yang paling mudah urusannya, huwa man ittaqallaha azza wa jalla. Dia adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surah At-Talaq ayat yang keempat. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadikan untuknya urusannya itu mudah. Wa kullama kana al-insanu atqalillahi kanat umuru aisarun lahu. Berarti kesimpulannya, setiap seseorang itu patuh, tunduk, takwa kepada Allah, pada saat itulah urusan-urusannya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kalau ada orang berkata, bukankah Nabi mengatakan ad-dunya sijnun lil mu'min? Dunia itu seperti penjara bagi orang yang beriman. Berarti kan ini urusannya sulit. Tidak demikian, sesungguhnya Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Begitulah orang beriman. Untuk mendapatkan kemudahan, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dengan perkara-perkara yang mengharuskan dia bertakwa dengannya, takut melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu. Baru Allah akan mudahkan semua urusan-urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, wa kullama kana al-insanu ab'ad 'anillahi kana ashaddu usran fi umurihi. Kebalikannya, setiap kali seseorang semakin jauh rasa takutnya kepada Allah, semakin jauh dari aturan-aturan Allah Ta'ala, maka semakin sulitlah semua urusannya. Tapi kalau ada orang berkata, tapi mengapa banyak orang-orang kafir, mereka urusan dunianya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi SAW bersabda, idza ra'aita Allah yu'til 'abda. Bila engkau melihat Allah masih memberi kepada seorang hamba, ma'a ma'asi bima arada minad dunya, padahal dia tukang maksiat dari apa-apa yang dia bikinkan dari urusan dunia, fa'lam anna istidraj, ketahuilah itu namanya istidraj. Siksa yang ditunda supaya di hari kiamat dilipat gandakan. Allah berfirman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kami biarkan dia berpaling kemana dia mau berpaling, dan nanti kami akan jerumukan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau urusan orang-orang kafir di dunia itu tampaknya sesuatu yang mudah bagi dirinya, itu terbalik, sebenarnya itu bakal membuat dia sengsara di yaumil qiyamah. Maka Allah berkata, wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang bakhil, falam yu'ti ma amara bi ta'i. Orang ini adalah orang yang tidak mau memberikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk diberikan. Misalnya ilmu agama. Orang yang diberi oleh Allah ilmu, Allah memerintahkan kepada mereka mengajarkan ilmunya. Menyembunyikan ilmu, maka dia akan dikutuk oleh Allah Ta'ala. Nabi memerintahkan kaum muslimin mengajarkan kebaikan atau ilmu agama. Harta demikian pula, dia wajib mengeluarkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Kemuliaan juga demikian, dia harus gunakan kemuliaannya untuk membantu manusia di jalan Allah Ta'ala. Wastaghna, orang seperti ini biasanya dia enggak merasa butuh kepada Allah. Dia mengira yang dia lakukan itu datang dari dirinya sendiri. Istaghna anillahi azza wa jalla. Dia seolah enggak butuh dengan pertolongan Allah. Walam yattaqi rabbah, enggak bertakwa kepada Rabbnya. Bara'a annahu fi ghaniin an rahmatillah. Padahal dia tahu bahwa dia itu kaya, itu karena rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi dia merasa tidak butuh dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Orang seperti ini biasanya kata Allah, wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan kebaikan-kebaikan. Ai bil qaulatil husna wa huwa wa hiya qaulullah Ta'ala. Mendustakan ucapannya Allah. Tidak percaya dengan ucapan Allah, wa qauli rasulih sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya dengan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah berkata, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan arahkan dia untuk melakukan sesuatu yang sulit baginya. Yassiru lil usra fi umuri kulliha, semua urusannya akan dijadikan oleh Allah sulit. Walakinna qad ya'ti syaitanul insan fa yaqul, akan tetapi kadang-kadang Bapak, kata Imam Al-Utsaimin, setan itu datang kepada manusia sambil berbisik, najidu annal kufar tayassara umurahum. Coba justru kebalikannya, kita dapatikan orang kafir itu urusannya malah gampang. Fayuqalu na'am qad tayassara umurahum lakin qulubuhum tasta'illu naran wa dayyiqan wa harajan kama qala ta'ala. Akan tetapi kalau urusan yang tampak dari dunianya itu seperti mudah, sebenarnya hatinya sesak, terbakar, merasa berat, enggak mungkin mendapatkan ketenangan. Sebagaimana Allah mengatakan, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, ia tersesat, disesatkan oleh Allah Ta'ala, Allah akan jadikan dadanya itu sesak, berat, sempit. Ka'ayyas'ad, seolah-olah dia itu sedang mendaki kisana, naik ke langit. Dadanya makin sempit. Surat Al-An'am ayat 125. Maka Bapak jumpai orang kafir itu walaupun hartanya banyak, jiwanya gak akan tenang, takut dengan mati. Sebab mereka tahu kalau orang itu kafir, matinya masuk ke dalam neraka. Takut hartanya hilang, karena mereka mengira bahwa harta yang ada pada mereka itu hasil usaha mereka, padahal harta itu karunia Allah. Usaha mereka itu hanya wasilah mendapatkan karunia Allah Ta'ala. Hatinya tidak akan tenang kalau ada orang yang akan memudaratkan mereka. Beda dengan orang bertakwa, orang beriman, dia akan serahkan urusannya dengan cara bertawakal kepada Allah. Kalau hartanya ada di hadapannya, itu nikmat Allah. Kalau hartanya pergi darinya, itu takdir Allah. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, menakjubkan urusannya orang yang beriman itu. Inna kulla amri khairun, semua urusannya orang beriman itu baik. Wala yujadu illa fil mu'min, enggak akan ditemui kecuali dalam diri orang beriman. In asabathu sarra syakara, kalau Allah berikan kepadanya kebahagiaan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau Allah uji dengan cobaan, sabara, dia bersabar. Jadi orang beriman memandang dunia nikmat Allah. Jika nikmat itu diambil oleh Allah, dia akan minta yang lebih baik, dan dia tidak akan bersedih. Summa ma yan'amuna bi fa huwa tan'imu jasadun faqat, sehingga mereka tidak bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia. Kalau mereka merasakan cuma yang kelihatan dari jasad, hatinya tidak. Beda dengan orang beriman, Bapak. Orang yang bertakwa itu walaupun jasadnya sepertinya sengsara, tapi hatinya tenang, dia nikmat. Seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu saja yang Allah mengatakan tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada pada kepribadian yang agung. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabinya Allah, utusannya Allah, dicintai malaikat, kaum muslimin menyayanginya, mempercayai ucapannya. Bangun dari tidur, pipinya membekas, punggungnya demikian pula dari bekas tempat tidurnya. Fabaka Umar hina ra'ahu, Umar pun menangis ketika melihatnya, dan dia berkata, ya Rasulullah, bila engkau mau dalam satu malam kami kumpulkan perhiasan dunia, akan kami kumpulkan untukmu. Ya Umaru mali walid dunya illa karaqibin yastadillu tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Umar, aku dengan dunia enggak ada hubungan dekat, kecuali cuma seperti penunggang kuda yang capek istirahat di bawah pohon. Setelah dia selesai beristirahat, dia pergi tinggalkan pohon itu. Dunia itu seperti pohon yang tempat singgah sementara. Hatinya tenang, sehingga beliau mengucapkan dalam doanya, Allahumma ij'alni min zumratil masakin wa ba'atsni yaumal qiyamah ma'a zumratil masakin, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang miskin. Maksudnya yang hatinya tenang. Bangkitkan aku di hari kiamat bersama rombongan orang-orang yang miskin. Maksudnya yang hatinya tenang. Karena rata-rata orang miskin itu insya Allah hatinya
tenang kalau bertakwa. Ya kalau sudah miskin tidak bertakwa, celaka ini. Dunia celaka, akhiratnya dia apa? Celaka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka orang kafir, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kelak kami berikan kepada mereka istidraj dari arah yang tidak disangka. Apa itu istidraj? Melakukan perbuatan dosa, enggak merasa itu salah. Supaya makin banyak kesalahannya. Wa umli lahum, kata Allah, inna kaidi matin. Kami biarkan dia makin tersesat. Sesungguhnya tipu dayaku itu sangat kokoh. Tinggal nanti di hari kiamat dia disiksa dengan siksaan yang berat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kadzalika akhadha rabbuka idza akhadhal qura wa hiya zalimah in akhadhu alimun syadid. Demikianlah Rabbmu kalau dia mau menghukum suatu penduduk negeri karena perbuatan zalim, maka didatangkan adabnya itu tiba-tiba dan adabnya sangat pedih. Coba lihat Bapak, kaum Ad, kaum Samud, ini orang-orang yang di zamannya diakui sebagai orang yang kaya dengan amal, ahli dalam teknologi, menguasai perkara-perkara dunia di zamannya. Semakin berbuat dosa dan kemaksiatan, dia nggak merasa itu dosa. Seperti juga di kaumnya Nabi Nuh, melakukan dosa liwat, homoseksual atau yang semisal daripada itu. Dia mengira bahwa perbuatan itu biasa-biasa saja, sampai Allah akhirnya datangkan adab yang tiba-tiba ketika semua dosa-dosanya sudah menumpuk. Begitulah orang-orang yang bakhil, pelit dengan ilmunya, tidak mau dia berikan kepada manusia dengan izin Allah Ta'ala. Pelit dengan hartanya, tidak dia gunakan berjuang di jalan Allah. Pelit dengan tenaganya, tidak digunakan untuk memperjuangkan di jalan Allah. Dan semuanya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan dibuat sulit semua urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa haula ujidat lahum thayyibatum fi hayatihim dunya. Dan Allah itu Maha Adil. Orang-orang kafir itu boleh jadi dia berbuat kebaikan, maka Allah tidak mau dikatakan zalim. Dan memang Allah bukan zat yang zalim. Allah balas kebaikan mereka di dunia, dipercepat. Inilah kaum-kaum yang kata beliau, kebaikan mereka dibalas, dipercepat di dunia. Kan Bapak lihat ada orang kafir membangun jalan raya, ada orang kafir bikin tempat duduk umum, dia dapat ganjaran tapi di dunia. Diberi oleh Allah dari apa-apa yang diinginkan dari urusan dunia. Wa ma dzalika fa inna hadhihi dunya jannatun lahum binisbati lil akhirah. Oleh karena itu Anda akan jumpai seolah-olah dunia itu surga bagi mereka dibandingkan dengan akhirat. Tapi di akhirat mereka enggak dapat apa-apa. Di akhirat mereka enggak dapat apa-apa pun juga. Wa qad dzakaru an Ibnu Hajar al-Asqalani syarihul Bukhari bi syarih alladhi sammahu Fathul Bari wa kana qadi al-qudati bi misl annahu marra dhata yawmin wa huwa ala urbati tajrahul bighal wan nasu hawla wa marra bi rajulin yahudi samman yani yabi'u saman wa zaid wa min al-ma'lum anna alladhi yabi'u saman wa zaid taqunu siyabahu wa suhu khanu sayyi'atun fa awqafa al-arabah. Wa qala Ibnu Hajar inna nabiyakum yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dahulu kata beliau, Ibnu Hajar menceritakan ada seorang qadhi, dia melewati seorang pedagang onta dan kambing, di mana orang tidak sanggup membelinya kecuali ada orang Yahudi membeli dengan memberikan uang, minyak, zait dan yang lain-lainnya. Dimaklumi di zaman dahulu kalau orang itu punya zait, punya minyak, pakaiannya bagus, dia orang kaya. Ternyata dia Yahudi. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, lihatlah, Nabi kita mengatakan sesungguhnya dunia itu seperti penjara bagi orang yang beriman, tapi surga bagi orang kafir. Ini mengingatkan kepada kita, Pak, kalau itu terjadi pada orang kafir, biarkan saja. Hari ini mereka bisa tersenyum. Hari ini mereka bisa tertawa dan menertawakan kita. Tapi kelak di yaumil qiyamah mereka akan berkata, ya malik kulli rabbik ayyaj'ala lana rahatan wa in kana qalilatan. Wahai malaikat Malik, bilang kepada Tuhanmu, beri kami waktu istirahat walaupun 1 detik. Fala rahatan lakum fadhuqu alaikumul adzab. Tidak ada lagi istirahat buatmu walaupun 1 detik.
yang kalian pantas rasakan adalah azab. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa tersenyum. Sebaliknya orang-orang yang beriman yang dahulu ditertawakan, mereka akan tersenyum. Kenapa demikian? Alhamdulillah. Kenapa? Bagaimana tidak? Orang beriman itu masuk surga. Dan semua yang ada di surga itu jauh lebih baik daripada dunia. Nabi kita mengatakan, la maudhi'u sautin fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Sungguh tempat cemeti orang beriman di dalam surga. Tempatnya itu, Pak, gantungan cemeti. Cemeti paham ya, Pak ya? Gantungan cemetinya orang beriman di surga itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan semua isinya. Dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak ada nilainya. Kata Nabi dalam riwayat Imam Abu Daud, kalau dunia itu ada nilainya, maksudnya punya kemuliaan di sisi Allah taala. Kalau dunia itu punya kemuliaan, enggak akan dibagikan kepada orang kafir. Karena orang kafir enggak pantas dapat kemuliaan. Karena orang-orang munafik tidak pantas dapat kemuliaan. Berarti dunia itu bukan tempat untuk mendatangkan kemuliaan, bukan, Pak. Takaran dunia yang dimiliki oleh orang seseorang itu bukan takaran kebahagiaan atau tingginya derajat seseorang, tidak sama sekali. Makanya Nabi mengingatkan, arbaun, ada 4 buah perkara. Min umuril jahiliyati fi ummati lam yatrukhunna. 4 perkara urusan jahiliyah, umatku sulit meninggalkannya. Nabi mengingatkan kepada kita pada 4 perkara ini bukan perkara mulia. Yang pertama disebut oleh Nabi al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan kedudukan dunia, pangkat, derajat. Ternyata kata Nabi, berbangga-bangga dengan yang kayak begitu itu urusan jahiliyah. Tapi kan sekarang enggak. Manusia memandang bahagia, derajatnya tinggi atau tidak itu dengan pangkat, jabatan dunia, padahal itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin, zat yang menguasai hari pembalasan. Qala Allah azza wa jalla yaumil qiyamah, Allah akan berkata di hari kiamat, Ainal malakut wal jabarut, limanil mulkul yaum? Lillahi rabbil alamin. Mana dulu orang yang bangga dengan kekayaannya, raja-raja, penguasa, mana mereka kata Allah? Coba siapa berani berkata milik siapa hari ini? Semua enggak sanggup mengucapkan kalimatnya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri tunduk di hadapan Rabb semesta alam. Hari itu milik Allah taala. Berarti dunia apa? Bukan tempat untuk membanggakan diri. Enggak pantas membanggakan diri di sesuatu tempat yang hina. Dunia itu berasal dari kata-kata dana yadnua. Makna dana itu artinya asfala, rendah. Makanya dunia itu tempatnya di bawah. Disebut langit berasal dari kata-kata samaun, atau samawa atau samun, artinya tinggi, di atas. Dunia rendah. Kalau orang berbangga-bangga di dunia nggak pantas, tempatnya di bawah. Kalau orang bakhil dengan dunianya, dengan ilmunya dia bakhil, dengan kemuliaannya dia bakhil, dengan hartanya dia bakhil, dengan usianya juga bakhil untuk diperjuangkan di jalan Allah taala, fasanu yasiru lil usra. Allah akan jadikan urusannya semua susah, sulit. Wa amma anta ayyuhal yahudi fa anta fi jannati binisbati lamma adda laka min al-adabi in mitta al kufri. Kata beliau, engkau wahai orang-orang Yahudi, wahai orang kafir, boleh jadi kamu menganggap dunia ini surgamu bagi kalian. Engkau bantai kaum muslimin di Filistin, engkau sembelih orang-orang muslim di Bosnia. Tapi ingat, kalian disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adab yang pedih. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani, dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, tempat mereka neraka jahanam. Jadi sudah kaum muslimin, kita justru katakan saudara-saudara kita yang mendahului kita, karena mungkin mereka memperjuangkan agama lalu disembelih oleh mereka, busyralahum insyaallah. Insyaallah Allah akan memberikan kepada mereka kabar gembira berupa apa? Surga. Nah, ikhwati rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Kata Allah, inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban bagi kami akan beri petunjuk manusia, yakni kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Al-huda maknanya adalah syai'un laisa fiha zaif, sesuatu yang tidak mengandung kebengkokan. Maka orang yang mendapatkan huda, ini orang beruntung. Orang yang mendapatkan petunjuk, dia orang yang beruntung. Makanya Allah berkata, "May yahdihillahu fahuwal muhtadi." Siapa yang diberi oleh Allah hidayah, petunjuk, dialah orang yang pantas mendapatkan hidayah dan dapat kebahagiaan. Inna alaina al-huda. Sesungguhnya kewajiban atas kami lah untuk memberikan sebuah petunjuk. Fil iltizam min Allah azza wa jalla ayyubayyana lil khalqi ma yahtaduna bi ilaihi wal murad bil huda hudal bayan wal irsyad. Fa inna Allah ta'ala iltazama ala nafsi bayana dzalika hatta la yakuna linasi 'ala Allah hujjatan wa hada. Fi qouli ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Yang dimaksud dengan petunjuk di sini dalam ayat ini adalah Allah telah mewajibkan kepada dirinya untuk memberikan kepada manusia petunjuk yang berupa penjelasan, arahan jalan menuju kepada kebenaran, supaya nanti manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak bisa lagi membantah Allah, karena jalan kebenaran sudah nyata. Seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sesungguhnya sudah nampak dengan terang jalan yang lurus di antara jalan yang bengkok. Sehingga Allah katakan di ayat yang sebelumnya atau penggalan yang sebelumnya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan manusia untuk mengikuti agama ini, karena jalan yang lurusnya sudah kelihatan. Di ayat yang lain Allah mengatakan, fa'alhama fujurha wa taqwaha. Kami telah mengilhamkan kepada manusia sehingga manusia itu tahu jalan fajir, ini jalan kekafiran, wa taqwa, jalan takwa, ini jalannya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang dirinya menyakiti dan mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepada mereka penjelasan yang nyata. Jadi kalau agama sudah diterangkan oleh Nabi, kemudian dia menyelisih Nabi, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dia menyelisih jalannya orang beriman, sabilu ashabi Muhammadin, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amin fa'alhama fujura wa taqwa, kami ilhamkan kepada mereka jalan fajir dan jalan takwa. Ini jalan orang-orang yang bertakwa. Nuwalli ma tawalla, kata Allah, engkau akan lihat, kami biarkan dia berpaling kemana dia mau berpaling. Orang kafir itu tahu, Pak, agama yang benar itu Islam. Percayalah. Yahudi, Nasrani, Majusi, semua orang di muka bumi ini tahu yang benar itu Islam. Mereka tahu. Tapi hawa nafsu mereka membimbing mereka kepada jalan kesesatan. Bisikan-bisikan setan dan langkah-langkahnya mereka lebih memilih daripada jalan yang lurus. Nuwalli ma tawalla, kata Allah, kami biarkan dia kemana dia mau berpaling. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, kelak kami jerumukan dia ke dalam neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka manusia tidak bisa lagi berhujah di hadapan Allah. Oh, dulu kami belum tahu alasan ini, kami belum pernah tahu begini, kami belum dapat begini dan begini. Tidak mungkin. Orang-orang yang hidup di kota-kota yang besar misalnya pasti tahu apa itu Islam, karena kitab-kitab mereka di dalamnya juga mengajarkan tentang Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya dinuhum wahid. Semua para nabi agamanya sama, satu. Apa agamanya, Pak? At-tauhid, al-Islam, al-fitrah. Agama yang fitrah, agama tauhid, agama Islam. Bukankah Nabi Isa mengatakan wa ana minal muslimin? Nabi Ibrahim mengatakan wa ana awwalul muslimin. Nabi Musa mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Ini menunjukkan bahwa mereka ini muslim. Enggak mungkin kitab-kitab mereka tidak mengajar tentang ajaran Islam, cuma hawa nafsu mereka. Maka Allah telah tegaskan, inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kepada kami menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus. Wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya milik kami, di mana negeri akhirat lebih utama, dan milik kami pula negeri dunia yang tidak lebih utama daripada negeri akhirat.
Ingat ini khawatirlah, ketika Allah menyebutkan hal yang seperti ini, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita. Dunia itu bukan negeri yang paling utama. Dan seluruh para nabi mengingatkan hal ini. Allah mengatakan, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di." Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad seperti persis apa yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi-nabi sesudahnya. Sama berarti agamanya. Oleh semua menjelaskan jalan menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ini wajib bagi Allah memberikan arahan, ini loh jalannya. Tapi apabila rahimanillah, hidayah taufiq hada min haqqillah azza wajalla. Hidayah yang memberikan manusia itu kemampuan untuk dari kafir menjadi Islam, itu cuma Allah yang punya. Haknya Allah. Allah enggak ditanya, "Ya Allah, kenapa si fulan tetap kafir? Oh, si fulan muslim." Allah enggak ditanya. Karena Allah berkata, "Fa'alul lima yurid." Kalau mereka berkata, "Loh, berarti Allah tidak adil." Kata siapa Allah tidak adil? Karena Allah sudah memberi petunjuk. Mana yang benar dan mana yang salah. Dan Allah akan berikan hidayah kepada orang yang mau mencari hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Aku haramkan diriku berbuat apa? Kezaliman. Maka Allah tidak mungkin berbuat zalim. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, kata Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau ya Muhammad, engkau benar-benar memberikan petunjuk engkau benar-benar menunjukkan jalan yang lurus. Tapi orang yang bisa berada di jalan yang lurus itu haknya siapa? Allah. Nabi memberikan petunjuk. Ini loh jalan Islam, tapi yang memasukkan orang ke dalam Islam haknya Allah. Maksudnya beliau berpesan, ingat wahai kaum muslimin, hidayah itu mahal. Kita jumpai apabila mahal hidayah itu. Ada orang yang tadinya tidak mengenal Islam diberi hidayah oleh Allah masuk dalam Islam. Ada yang bahkan sejak lahir dia lahir dari keturunan kaum muslimin, tapi enggak semua orang dapat hidayah mengenal Islam. Walaupun dia sudah dapat hidayah Islam, dia enggak semuanya mengenal Islam. Yang diberi hidayah mengenal Islam belum tentu dia istiqomah di dalam Islam. Disyukuri hari ini kita bisa belajar Islam, kita bisa mengenal Islam. Di saat berapa banyak manusia meremehkan tentang Islam, yang dia kira kalau dia sudah lahir Islam selamanya akan Islam. Belum tentu. Disyukuri kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Subhanallah, ini kehendaknya Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada orang bertanya, kenapa orang kita udah masuk Islam kok masih minta hidayah? Jawabannya begitu, karena hidayah itu ada tingkatan-tingkatannya. Kita sudah masuk Islam, kita butuh hidayah yang lainnya. Hidayah apa? Istiqomah dengan Islam, memahami Islam, mempelajari Islam dengan baik, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Ini hidayah dari Allah SWT. Berapa banyak orang yang gugur di jalan dakwah ini, kan begitu Bapak? Semangat dakwah sekarang gugur, bergurau di jalan dakwah. Berapa banyak manusia yang dulu semangat menyampaikan Islam sekarang hilang. Itu hidayah dicabut oleh Allah SWT. Na'udzubillahi. Minta kepada Allah dengan berkata, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Wa ya musarrifan nufus, wahai zat yang membolak-balikkan jiwa, sarif nafsi ala ta'atik, palingkanlah jiwaku ini hanya kepada sesuatu yang mentaati dirimu. Minta kepada Allah SWT. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah sampai kita berjumpa dengan kematian. Allahumma amin. Sampai di sini Bapak, ada sedikit waktu, mungkin 2 atau 3 menit untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada itu lebih baik. Barakallahu fikum. Silakan langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Ini pembahasan yang panjang, saya singkatkan sesingkat-singkatnya. Yang pertama, hukum mendengarkan adzan berbeda pendapat para ulama. Hukum menjawab adzan bukan mendengarkan. Hukum menjawab adzan ulama berbeda pendapat. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Fala ba'sa liman yusalliya yajibul adzan illa kalimatan la haula wala quwwata illa billah." Tidak mengapa orang yang sedang sholat itu menjawab adzan di dalam sholatnya, karena sesungguhnya selain mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Mengapa demikian? Karena Nabi mengatakan inna salatukum fiha dzikran wa qira'atan. Sesungguhnya salat kalian itu isinya zikir dan qiraah, wa takbir dan takbir. Ucapan la ilaha illallah, zikir, syahadat ada dalam salat juga. Maka boleh, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang salat menjawab adzan ini boleh. Kemudian dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Lamma khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar", ketika seseorang sedang berkhutbah, ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, dakhala rajul muta'akhir, seorang yang datang terlambat dalam masjid, dia duduk. Kata Nabi, saya singkatkan, "Kamu sudah sholat sunnah? Ini khutbah Jumat." Kata lelaki itu, "Belum ya Rasulullah." Kata Nabi, "Berdiri sholat." Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Seharusnya orang itu tetap duduk, tapi Nabi mengatakan disuruh sholat. Ini menunjukkan kalau kita dengar adzan, terutama di hari Jumat, sholat saja. Karena lebih utama mendengarkan apa? Khutbahnya. Jawab adzannya setelah sholat atau di dalam sholat, kecuali ucapan la haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya pembahasan ini panjang dan sengaja saya akan pembahasan ini insyaallah akan dibahas pada Senin yang akan datang pada bab sholat insyaallah. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.